Cirebon pada zaman pemerintah Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Jati Purba. Keberadaan Wonogiri sudah bukan merupakan kerajaan lagi, tetapi bagian dari kerajaan Cirebon. Saat itu Wonogiri sudah berganti nama menjadi Cirebon Girang. Adapun sebagai pimpinan di Cirebon Girang, Sunan Jati Purba telah mengangkat Adipati Cangkuang sebagai Ki Gendeng Cirebon Girang. Selanjutnya di sebelah selatan desa Cirebon Girang berdiri sebuah desa baru, Desa Sarwadadi. Pendiri Desa Sarwadadi adalah Ki Natakarya. Beliau masih keturunan Prabu Giri Kasmaya yang sebelumnya menjadi raja di Wonogiri. Kuburan Ki Natakarya atau para keturunannya yaitu warga Desa Sarwadadi menyebutnya dengan sebutan makam keramat Abah Natakarya. Makam ini terletak di pekuburan umum yang diberi nama Pajaratan Gede. Pajaratan ini berada di sebelah selatan wilayah Desa Sarwadadi dan sangat dekat dengan perbatasan Desa Kerandon. Pemerintahan Desa Sarwadadi pada zaman Ki Natakarya berada di pusar bumi, yaitu di salah satu daerah yang sekarang disebut Blok Nangkagombong atau Blok Pekuyon. Bekas desa dan alun-alun di pusar bumi sampai saat ini masih dikeramatkan oleh masyarakat Desa Sarwadadi dengan sebutan Situs Nangkagombong. Menurut Bini Sepuh Desa Sarwadadi yang bernama Bapak Sakri, di Situs Nangkagombong ada penunggunya, yaitu sepasang suami istri yang bernama Ki Malasara dan Nyi Anom Sari. Selain situs Nangkagombong, di Desa Sarwadadi ada beberapa situs dan tapakan keramat lainnya. Di sebelah timur Desa Sarwadadi terdapat makam keramat Buyut Tuban. Makam ini masih terpelihara dengan baik. Masyarakat Desa Sarwadadi masih menganggap makam Ki Buyut ini sebagai makam leluhur yang dikeramatkan. Tempat makam Ki Buyut Tuban diberi nama Pajaratan Astana. Cerita ini mengenai sejarah Ki Buyut Tuban tidak banyak diketahui. Hanya cerita mengenai nama lain Ki Buyut Tuban, yaitu Ki Buyut Lobang. Menurut Bapak Sakri, bahwa Ki Buyut Tuban pernah melakukan tapa di dalam lubang, sehingga Ki Buyut Tuban disebut juga dengan sebutan Ki Buyut Lobang.
kami itu ban. Tuban ya. Nah, ini dulu sejarah di kalau waktu Arab Buyut Tuban itu, kalau waktu sendirinya sedang zaman dulunya tetapannya tuh di dalam lubang. Oh gitu. Kubur dan kuburan. Namanya singkat dari Buyut Tuban. Asli nama Tuban. Nama istri Ki Buyut Tuban pun tidak diketahui, hanya ada di cerita bahwa Nyi Buyut Tuban berasal dari desa Ujung Gebang. Situs Krapyak berada di sebelah barat desa Sarwadadi, tepatnya di Blok Lolompong. Situs ini berupa sekumpulan batu yang dikeramatkan. Menurut Abah Sakri Pini Sepuh Desa, situs Krapyak merupakan petilasan atau tapakan Raden Sutajaya. Krapyak itu namanya Raden Sutajaya. Ya. Dan apa istrinya Dewi Sri Kuning. Itu tahu sejarah saya. Ya kan dikasih tahu kalau sejarah saya nggak tahu. Dahulu kala Raden Suta beserta istrinya yang bernama Nyai Sri Kuning pernah tinggal di Sarwadadi dan beliau membuat tapakan untuk diingat oleh para anak keturunannya. Sebelah selatan perbatasan antara desa Sarwadadi dan desa Tarikolot, Kabupaten Kuningan, terdapat situs berupa sebuah makam yang diberi nama Makam Panjang. Bentuk makam ini memang sangat panjang, kurang lebih 6 meter. Menurut cerita masyarakat setempat, kuburan ini bukan kuburan manusia seperti layaknya, tetapi kuburan senjata, yaitu pada waktu Perang Gerilya melawan Belanda. Perjuangan masyarakat Sarwadadi dalam memerangi Belanda sampai saat ini masih dikenang melalui situs Makam Panjang. Itu makamnya siapa, Pak? Makam kuburan tuh, Pak. Iya. Bekas zaman dulu sejarahnya. Kuburan dari zaman peperangan tuh, Pak. Sebutan nama Makam Panjang. Makam Panjang. Kalau di Jawa makam Dawang. Iya. Jarangke, Jeng Jerebang. Istrinya kok nggak tahu. Istri saya ya. Apa ganti itu? Jarangke Ki. Ki Jarangke. Ki Jari. Istilah mah Jerebang. Nah, suaminya Ki Jarangke. Menurut Bapak Sakri, di situs Makam Panjang ada yang menunggu, yaitu Ki Jangkim dan Nyi Jerebang.